warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu persamaan eksponen. Kalau tempo hari sudah sampai D, sekarang yang E. Pertama kita akan menghitung penyelesaian persamaan eksponen dalam bentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Jadi bilangan pokoknya sama, yang berbeda hanya pangkatnya. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya, jadi himpunan penyelesaian dari bentuk ini adalah semua nilai x yang memenuhi sifat sebagai berikut. 1. Fx sama dengan hx, jadi pangkatnya sama. Yang kedua, fx sama dengan 1. Nah, kenapa fx sama 1? Karena 1 dipangkatkan berapa saja, hasilnya tetap 1. Yang ketiga, fx sama dengan 0. Dengan catatan gx-nya, artinya pangkatnya ya, gx dan hx-nya harus lebih dari 0. Kenapa? Karena yang ada nilainya itu apabila pangkatnya ya, jadi pangkat dari 0 itu apabila tidak negatif dan juga tidak 0 ya. Jadi misalnya 0 pangkat negatif 1, nah itu kan artinya 1/0, itu tidak ada nilainya, maka itu tidak boleh negatif. 0 pangkat 0 itu tidak ada nilainya, jadi tidak boleh gx-nya atau pangkatnya tidak boleh kurang atau sama dengan 0, jadi harus lebih dari 0. Untuk yang keempat, fx sama dengan negatif 1, dengan catatan apabila fx-nya negatif 1, maka gx dan hx-nya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Karena negatif 1 dipangkatkan genap itu tidak sama dengan negatif 1 dipangkatkan ganjil. Jadi gx dan hx-nya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 pangkat dipangkatkan 5x dikurang 3 sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 dipangkatkan 2x tambah 9. Nah, tadi syarat 1 itu bisa kita hitung penyelesaiannya dengan membuat pangkatnya sama. Nah, pangkatnya ruas kirinya 5x dikurang 3, yang kanannya ruas kanan 2x ditambah 9. Jadi sini didapat 3x sama dengan 12, jadi x sama dengan 4. Yang kedua, tadi fx-nya sama dengan 1. Jadi kalau fx sama 1, ini f-nya tadi ini ya, x kuadrat tambah 8x ditambah 12 tambah 1 didapat jadi x kuadrat ditambah 8x ditambah 11 sama dengan 0. Ini tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, kita pakai rumus kuadrat untuk menghitung x12-nya sama dengan negatif b ditambah atau dikurang akar d per 2a. Kita cari d-nya dulu. D itu adalah b kuadrat dikurang 4ac. D sama dengan b kuadratnya ini 8 kuadrat dikurang 4, a-nya sini 1 dikali c-nya 11. Jadi d-nya sama dengan 64 dikurang 44, d-nya sama dengan 20. Jadi x12-nya sama dengan negatif 8 ditambah atau dikurang akar dari 20 dibagi 2 kali a, 2 kali 1 sama dengan negatif 8 ditambah atau dikurang dari akar 20, 2 akar 5, 2 akar 5 per 2. Kalau kita sanakan x12-nya, x1 atau x2-nya negatif 8 dibagi 2 negatif 4 ditambah atau dikurang akar 5. Kita lanjutkan yang ketiga. Apabila bilangan pokoknya atau fx-nya kita buat jadi 0 dengan catatan pangkatnya gx dan hx-nya harus positif. Kita masukkan ini tadi fx-nya x kuadrat ditambah 8x tambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan didapat x ditambah 2 dikali x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan negatif 2 atau x-nya sama dengan negatif 6. Sekarang kita cek pangkatnya. Kita masukkan dulu ke pangkat dari yang ruas kiri atau gx-nya ya. Ternyata hasilnya 5 kali negatif 2 dikurang 3 jadi negatif 13, berarti ini kurang dari 0 ya. Kemudian kita masukkan negatif 6, 5 kali 5x dikurang 3-nya 5 kali negatif 6 dikurang 3, jadi hasilnya negatif 33. Ini juga berarti kurang dari 0. Nah, kalau kamu mau coba masukkan lagi ke yang pangkat yang ruas kanan atau HE,
Boleh juga, tapi ngapain kita coba, karena sini sudah terbukti bahwa ini negatif ya. Jadi X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 6 bukan penyelesaiannya. Kita lanjutkan bilangan pokoknya sama dengan negatif 1 dengan catatan pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita coba fx sama dengan negatif 1, berarti x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan negatif 1. Jadi x kuadrat tambah 8x ditambah 13 sama dengan 0. Nah ini tidak bisa difaktorkan, tadi kita pakai rumus kuadratnya. Kita cari D nya dulu, 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 13, jadi D nya sama dengan 64 dikurangi 52, jadi D nya sama dengan 12 ya. Jadi X12 nya sama dengan negatif 8 ditambah atau dikurang akar 12 per 2 kali A. Jadi X1 dan X2 nya sama dengan, atau X2 nya ya sama dengan negatif 8 ditambah atau dikurang 2 akar 3, itu akar 12 ya, bagi 2. Jadi hasilnya X1 dan X2 nya negatif 4 ditambah atau dikurang akar 3. Nah ini bukan bilangan genap atau bukan bilangan ganjil. Jadi untuk X1 dan X2 nya ini tidak memenuhi, jadi bukan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah tadi 4 dan negatif 4 ditambah akar 5, kemudian negatif 4 dikurang akar 5. Kita lanjutkan bentuk fx pangkat hx sama dengan gx dipangkatkan hx. Berarti di sini yang berbeda adalah bilangan pokoknya ya. Maka cara menentukan himpunan penyelesaiannya kita harus membuat fx sama dengan gx. Jadi buat bilangan pokoknya sama. Kemudian hx-nya kita buat jadi 0 dengan catatan fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi hx-nya kita buat menjadi 0. Kenapa fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau 0 pangkat 0 itu nilainya tidak didefinisikan. Sekarang kita samakan nih soal ya. Nomor 1, tentukan penyelesaian dari x kuadrat tambah x dikurang 6 dipangkatkan 3x tambah 6 sama dengan x dikurang 3 dipangkatkan 3x tambah 6. Kita samakan bilangan pokoknya. Jadi x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan x dikurang 3. Jadi x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0 ya. Ini kita faktorkan, faktornya adalah x ditambah akar 3 dikali x dikurang akar 3. Jadi hasil x-nya adalah akar 3 min akar ya, negatif akar 3 atau akar 3 x-nya. Kita lanjutkan hx-nya pangkatnya ya, kita buat jadi 0 dengan catatan fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Hx-nya tadi adalah 3x ditambah 6 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan negatif 6, x-nya sama dengan negatif 2. Kita cek, kita masukkan ke bilangan pokoknya. Kalau x sama dengan negatif 2 berarti x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 dikurang 6. Jadi hasilnya 4 dikurang 8, jadi hasilnya sama dengan negatif 4. Nah, jadi kalau x-nya sama dengan negatif 2, ternyata bilangan pokok yang kiri x kuadrat ditambah x dikurang 6 nya hasilnya negatif 4. Negatif 4 itu tidak sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 2 bisa merupakan penyelesaian untuk yang kiri ya. Sekarang bilangan pokok yang kiri, sekarang kita cek lagi bilangan pokok yang kanan. Kalau x-nya negatif 2 berarti x dikurang 3-nya negatif 2 dikurang 3 hasilnya negatif 5. Negatif 5 tidak sama dengan 0. Nah karena hasil pangkatnya tidak sama dengan 0 ya, baik dari dua kiri maupun kanan, baik dari fx maupun gx, maka himpunan penyelesaiannya adalah berarti negatif akar 3 dan negatif 2 ya. Atau kita susun negatif 2, negatif akar 3 dan akar 3. Kita lanjutkan.
bentuk fx pangkat hx sama dengan 1. Untuk menyelesaikan bentuk fx pangkat hx sama 1, kita harus menghitung nilai fx sama dengan 1. Berarti bilangan pokoknya harus 1, karena 1 dipangkatkan berapa saja hasilnya tetap 1. Kemudian pangkatnya hx-nya sama dengan 0, dengan catatan bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, fx bilangan pokoknya sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 itu harus dipangkatkan genap, baru hasilnya 1. Karena itu hx-nya harus genap. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 4 dipangkatkan x tambah 1 sama dengan 1. Salah satu adalah fx sama dengan 1. Ya. Jadi x kuadrat dikurang 4x dikurang 4 sama dengan 1. Ini kita buatkan persamaan kuadrat dulu ya, menjadi persamaan kuadrat, baru kita faktorkan. Faktornya x kurang 5 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 5 atau x-nya sama dengan negatif 1. Yang kedua, hx-nya harus 0 dengan catatan bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau hx-nya 0, hx itu adalah x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1. Ya, kita hitung kalau x-nya sama dengan negatif 1, berarti fx-nya ya, x kuadrat dikurang 4x dikurang 4 berarti sama dengan negatif 1 kuadrat dikurang 4 kali negatif 1 dikurang 4. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah 4 dikurang 4, jadi hasilnya adalah 1. Jadi hasil dari x kuadrat dikurang 4x dikurang 4 itu tidak sama dengan 0. 1 itu tidak sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 1 merupakan penyelesaian. Kita lanjutkan yang ketiga, bilangan pokoknya sama dengan negatif 1 dengan catatan pangkatnya harus genap. Karena negatif 1 dipangkatkan genap hasilnya 1 ya. Tadi bilangan pokoknya x kuadrat dikurang 4x dikurang 4 sama dengan negatif 1. Jadi x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, bisa nggak difaktorkan ini? Ini nggak bisa difaktorkan ya. Jadi kita pakai rumus kuadrat tadi, berarti kita harus menghitung d-nya dulu. D kuadrat dikurang 4 kali 1 kali C. Jadi D-nya sama dengan 16 ditambah 12, D-nya sama dengan 28. Jadi X1 atau X2-nya negatif B, ini B-nya ya, negatif 4 ditambah atau dikurang akar D, akar 28 dibagi 2 kali A-nya 1. Jadi 4 ditambah atau dikurang akar 28 itu akar 4 kali akar 7 jadi 2 akar 7 dibagi 2. Jadi X1 atau X2-nya ya sama dengan 2 ditambah atau dikurang akar 7. Nah, ini bukan genap. Kan bilangan genap ya, karena X1 sama dengan 2 ditambah akar 7 dan X2 nya 2 dikurang akar 7 itu bukan bilangan genap, berarti bukan merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan negatif 1. Bentuk P kali A pangkat Fx dikuadratkan ditambah Q kali A pangkat Fx ditambah R sama dengan 0. Kita menghitung penyelesaiannya dengan cara memisalkan A pangkat Fx. Nah, A pangkat Fx itu kita misalkan di sini adalah Y. Jadi persamaan kuadratnya menjadi PY kuadrat ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Tentukan penyelesaian 25 pangkat X dikurang 1 ditambah 4 kali 5 pangkat X sama dengan 21. Kita sederhanakan 25-nya menjadi 5 pangkat 2 ya, dipangkatkan X dikurang 1 ditambah 4 kali 5 pangkat X dikurang 21 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 5 pangkat 2X dikurang 2
ditambah 4 kali 5 pangkat X dikurang 21 sama dengan 0. Ini sama dengan 5 pangkat 2X, karena dikurang berarti 5 pangkat 2 ditambah 4 kali 5 pangkat X dikurang 21 sama dengan 0. Ini sama dengan 1/25 dikali 5 pangkat X dipangkatkan 2 ditambah 4 kali 5 pangkat X dikurang 21 sama dengan 0. Nah, kita kalikan 25 semuanya ya. Kedua ruas kali 25. Jadi hasilnya 5 pangkat X dikuadratkan ditambah 100 kali 5 pangkat X dikurang 25 dikali 21. 525 sama dengan 0. Misalkan Y sama dengan 5 pangkat X. Jadi persamaannya menjadi Y kuadrat ditambah 100Y dikurang 525 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi Y ditambah 105 dikali Y dikurang 5 sama dengan 0. Berarti hasilnya Y sama dengan negatif 105 atau Y sama dengan 5. Nah, tadi Y sama dengan, kita kembalikan lagi, tadi Y sama dengan 5 pangkat X, berarti 5 pangkat X sama dengan negatif 105. Ini tidak memenuhi ya. Kenapa tidak memenuhi? Karena 5 dipangkatkan hasilnya tidak ada yang negatif, jadi ini tidak memenuhi ya. Selanjutnya Y sama dengan 5. Kalau Y sama dengan 5 berarti 5 pangkat X sama dengan 5, berarti X nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Demikianlah anak-anak semuanya materi yang kita bahas hari ini. Semoga kalian bisa memahami, dan jika belum jelas juga boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.